Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Faslun wa faraidul wudu'i sittah. Faslun ay hada faslun wa faraidul wudu'i sittatun utai pira-pira fardune wudu iku sittatun iku ana 6. An-niyatu suci niat inda ghuslil wajhi indal nalikane basuh rai. I'lam ngerti ana sapa sira anal wudu ing temsir wudu lahu iku kedhe wudu syurutun utai pira-pira syarat wa furudun lan pira-pira fardu. Fasyurutu moko utai pira-pira syarate wudu fasyurutuhu alaik mengganti mudhaf ilah iku al-islam iku Islam. Wa tamyizu lan tamyiz. Jadi wudune wong non muslim ora sah. Wudune bocah sing urung pinter tamyiz iku pinter. Tamyiz itu sama dengan mumayyiz itu bagaimana? Tamyiz sifatnya mumayyiz orangnya. Buluh itu sifatnya baligh, balighun itu orangnya. Terus pinter itu orang yang sudah tamyiz namanya mumayyiz. Mumayyiz itu ya 5 tahun lah ya, 5 tahun 6 tahun. Kadang-kadang ya 5 tahun ya orang bisa diajari. Nah, sekiranya sudah bisa diajari lah, bisa ya, bisa makan sendiri, bisa bersih-bersih sendiri gitu ya, bisa kalau habis buang air bisa nguyur sendiri, bisa bersih-bersih sendiri, itu sudah tamyiz itu. Kalau masih kecil belum bisa diajari. Wa tahuriyatul ma'i dan sucine banyu. Wa adamul mani'i lan ora anane. Tahuriyah itu suci nucekno. Wa tahuriyatul ma'i lan suci nucekakene banyu. Enggak cukup hanya sekedar suci, tapi suci dan mensucikan. Wa adamul mani'i lan ora anane mane. Ora anane perkara kang ngalang-alangi al-hisyi kang bangsa indrawi kalwasakhi kaya kotoran ya. Enggak ada yang menghalangi di kulit, enggak ada. Misalnya kulitnya enggak ada catnya atau enggak ada apa yang sekiranya menghalangi air untuk sampai ke kulit anggota wudu ya. Di anggota wudu tersebut tidak ada penghalang yang terlihat mata ya. Wa adamul mani syar'i lan ora anane perkara kang ngalang-alangi syar'i kampus syariat kal haidi kaya haid ya. Dia wanita haid wudune ora sah karena tepi syarat. Wa nifasilan kaya nifas ya. Wong nufasa ya sedang nifas maka enggak sah wudunya. Wudunya enggak sah karena apa ya, enggak memenuhi syarat. Wa dukhul waqti lan mlebune waktu. Dan wong junub bagaimana? Junub wudunya sah apa ora? Sah. Letakhfif. Bengi-bengi habis hubungan suami istri, wah ameh hadis kademen ya, belum siap untuk mandi. Ya untuk letakhfif, sekedar takhfif wudu ya dibersihin, ya bersih-bersih yang najis dibersihin ya, yang kotor-kotor dibersihin, terus wudu
Iya enggak. Salatnya sholat kan harus iya supaya ora nemen. Nah, mau makan kan misalnya punya hadis besar makan kan makro ya. Ya mending lah ya tidak total apa namanya mandi semuanya tapi wudu kayak gitu. Ya, kan makruh juga mau tidur lagi makruh belum apa belum mandi ya, jadi makruh. Jadi sunnahnya memang ya jangan tidur setelah itu maka hubungan suami istri itu yang menjelang subuh aja habis itu langsung mandi langsung tidak berlama-lama semalaman dalam keadaan junub seperti itu kan. Maka wudhu ini penting ya. Lebih dari itu kalau kita daimul wudhu itu sangat sangat bagus karena kita akan hati kita akan ya tersambung gitu ya, kita akan mudah untuk berzikir, mudah apa ya, kita akan menjaga lisan kita, kita wudhu terus gitu ya. Sama dengan orang yang puasa itu kenapa pahalanya begitu besar, karena dia apa namanya ya mudah untuk menjaga lisannya, itu lebih mudah dibanding orang yang tidak berpuasa ya. Karena tentu ketika seseorang tidak berpuasa ya kadang nggak berpikir panjang dia mau menjalankan hal yang dilarang oleh Allah, tapi ketika dia berpuasa itu lebih mudah untuk teringat kepada Allah. Maka wudhu ini ya orang yang bersih itu kan nggak disukai oleh setan sukanya yang kotor-kotor gitu ya, baik kotor hissi maupun apalagi kotor manawi ya, kotor manawi. Jadi orang muslim ya alangkah baiknya kalau dia selalu dalam keadaan bersih ya, baik dari najis maupun dari hadas maupun dari sifat-sifat yang tercela gitu ya. Bersih-bersih diri, baunya harum, wangi, itu yang disukai malaikat seperti itu ya. Dan ya sekalipun tidak merupakan syarat ya seseorang baca Al-Quran harus wudhu kan nggak ada ya, nggak disyaratkan. Orang berzikir harus wudhu juga tidak ya. Yang harus wudhu kan paling sholat, kemudian tawaf kan, megang mushaf, atau bawa mushaf. Sementara sekalipun tidak wajib ya kita baca Al-Quran, berwudu tidak wajib, tapi lebih ya disunahkan, diistihbabkan ya, mustahab hukumnya, kita dapat pahala. Maka menolong bagi kita, mempermudah bagi kita untuk kita ingat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran dan seterusnya. Manakala kita melanggengkan wudhu ya. Maka wudhu ini di samping tadi ya, di samping sangat dianjurkan ya, dan wudhu ini merupakan keistimewaan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada umat selain umat Muhammad yang berwudu ya. Adapun ada hadis yang menyatakan selain umat Muhammad itu juga wudu, itu hadis itu dhaif ya, hadis yang sahih ya. Inna ummati tub'ats yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu, atau teksnya mungkin yang lain ya, yang Rasulullah mengetahui apa namanya umatnya kelak di hari kiamat itu dengan
atharil wudu, ya. Dengan bekas-bekas wudu. Karena hadil ummah tub'atsu yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Umat Muhammad itu kalau di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan ghurran. Ghurran itu ghurran muhajjalin. Asalnya ghurr dan muhajjal itu asalnya sifat dari kuda, ya. Orang Arab kan suka kuda yang wajahnya itu putih, kemudian tangannya ada putih, tangan kakinya putih, itu disebut ghurr dan muhajjal, ya. Maka Rasul memberikan sifat kepada umatnya kelak di hari kiamat, seperti sifat itu tadi, sifatnya asalnya tadi sifatnya kuda, ya, kuda yang bagus, yang mahal, gitu. Ya, ini di sini bukan putihnya, di sini adalah putih karena bercahaya, ya, bersinar di hari kiamat. Umat Muhammad itu terlihat wajahnya, ya, itu bersinar, kemudian kaki dan tangannya bersinar min atharil wudu, karena bekas wudu. Maka wudu ini merupakan keistimewaan, ya, umat Muhammad. Wudu ini ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya diantaranya adalah Islam. Non Muslim wudunya tidak sah. Kemudian tamyiz, ya, tadi sudah tamyiz, yakni pinter, bisa diajari. Kemudian tahuriyatul ma', airnya suci dan mensucikan, bukan hanya suci. Kalau suci tok nggak cukup, ya, seperti apa, teh misalnya, wa adamul manil hissiyyi, nggak ada yang menghalangi kulit atau anggota badan, anggota yang kena wudu itu nggak ada penghalangnya. Kemudian wa adamul mani syar'i, nggak ada mani syar'i seperti had dan nifas. Wa dukhulul waqti, dan masuk waktu. Fi haqqi dawi darurati, dalam hake wong-wong kang duweni darurat, ya. Kal mustahadhah, kaya wadon kang istihadhah. Istihadhah itu darah, penyakit, darah yang keluar dari kemaluan perempuan karena penyakit, ya. Ini mustahadhah. Seperti orang yang mustahadhah, waman bihri hudaimu, waman lan wong bi iku dalem man arrihu, utawi angin adaimu kang langgeng. Masa ngentut terus? Kayak, ya setidaknya sering ngentut lah, ya. Mungkin ada kelainan di perutnya atau apa, ya, yang ngentut terus, sebentar-sebentar ngentut. Ya, orang yang susah buang air besar biasanya ngentut terus, ya. Atau mungkin ada kelainan apa. Atau orang yang keputihan itu kan merebes terus, ya. Mustahadhah itu ngerembes darah, ya. Keluar darah terus, keluar darah di selain hari-hari haid, itu namanya mustahadhah. Mungkin karena faktor psikologis atau faktor penyakit, ya, terganggu bagi perempuan yang lagi stres atau apa, maka akan istihadhah. Atau keputihan, ya, penyakit juga, ya. Ini merembes darah, gatal, ya. Ini dia ngerembes terus, bagaimana? Bagaimana salatnya? Ya, caranya dibersihin, kemudian pakai pampers, ya, atau dilokalisir lah, ya, supaya tidak kemana-mana, ya, dibersihin. Tapi nunggu masuk waktu. Karena apa? Karena sesucinya ini itu darurat. Darurat itu nunggu waktu. Jadi sebelum datang waktu, ya belum darurat, ya, makanya diundur, wudunya diundur. Wudunya, iya, setelah masuk waktu sholat baru kemudian wudu. Dan wudunya setiap kali masuk waktu sholat. Jadi wudunya 5 kali udah.
bersihnya juga 5 kali. Dibersihkan dulu ya, ketika adzan masuk ya, kemudian dibersihin kemudian wudu. Terus dengan wudu ini hanya cukup untuk 1 salat fardu. Adapun salat sunnah boleh banyak. Adapun salat fardu cukup hanya 1 saja, maghrib untuk 1 kali wudu ya. Nanti isya dibersihin lagi, kemudian wudu lagi, dan cukup untuk salat isya 1. Karena batal terus tadi ya, batal terus. Nah, ini syaratnya wudunya dia sah itu nunggu waktunya sholat masuk, atau orang yang beser bisa beser kentut atau beser kencing ya, dol klepnya, itu juga wudunya bersihnya itu nunggu masuknya waktu. Dibersihin setiap kali mau wudu, dibersihin dulu, nunggu waktu masuk ya. Ya kasihan ya, tapi ya begitu. Loh, kalau begitu pampersnya banyak ya dicuci lah. Kalau nggak ada air lah, urusan nggak ada air lah beda lagi ya. Beda lagi terus itu. Ini dibersihin sebisanya. Sama dengan ketika susah di rumah sakit, mungkin karena sakit apa gitu ya. Sakit apa kira-kira yang susah? Ya, sudah tua, sudah susah ya. Sudah sebisanya dibersihin, sebisanya. Bersihinnya ya nunggu masuk waktu ya. Sekedar sebisanya ya. Misalnya penyakitnya ada di kemaluannya situ, kan susah banget ya kan ya, dibersihin sekedarnya yang bisa dibersihin, yang tidak ada sakitnya gitu ya, tidak ada lukanya, itu yang dibersihin setiap kali mau sholat, nunggu sholatnya masuk, waktu sholatnya masuk. Wa amal furudu fasittatun, anapun utai pira-pira fardhu wudu fasittatun moko iku 6. Fardhu wudu ada 6. Kama dzakarahu syekhu kama qala dzakara kang nuturhu ing ma sapa syekhu Syahbu Suja. Ahaduha utai salah sijine sittah iku an-niyat iku niat. Nomor sijine niat. Liqaulihi ya, orang hiya itu ya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam. Orang hi. Ini teksnya sama semua sih ya. Kitabnya sama semua. Ada hinya? Ini enggak ada hinya ini. Kok bisa beda? Liqaulihi, ini kurang hi di sini. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena pengendikan Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, innamal a'malu anggap sini utai pira-pira saib ya, anggap sini sae utai pira-pira amal iku binniyati iku kelawan pira-pira niat, binniyati kelawan nganggo niat. Jadi innama sihhatul a'mali bin niyat. Rawajir tauhu ing hadal hadis sapa asy-syaikhani, sapa Syekh loro Bukhari Muslim, Imam Bukhari wa Muslim, wa hiya fardun fi taharatil ahdathi. Wa hiya utai niat iku fardun, iku fardu apa niat fi taharatil ahdathi, ing dalam pira-pira sucine pira-pira hadas. Jadi wala tajibulan ora wajib apa niat fi izalatin najasati, dalam ngilangi pira-pira najis, ala sahihi hale berdasarkan qaul sahih, binaan ala sahih. Jadi kalau menghilangkan hadas, membersihkan hadas wajib niat. Tapi kalau membersihkan najis tidak harus niat.
Karena najis dihilangi ya wis hilang. Najis dibersihin ya bersih. Sekalipun tidak niat. Jadi kalau ada orang tidur kakinya najis, kemudian dia dibersihin orang ya, atau dia kehujanan ya, masih tidur kehujanan, kemudian kakinya tadinya kotor menjadi bersih, ya, atau ada banjir tanpa dia, di sini kan sering banjir ini ya, ya kemudian bersih, ya sudah, sekalipun nggak niat apa-apa, dia lari, hujan, dilihat, sudah nggak ada, ya sudah suci. Kalau ngilangin najis nggak perlu niat. Tapi kalau ngilangin hadas, menghilangkan hadas, membersihkan hadas, perlu niat. Terusnya apa itu? Wal fardu annal maksuda itu nyong podo ya. Nggak enak aja. Wal fardu ya. Wal fardu. Nggak enak. La'allahu wal farqu ya, saya di sini juga wal fardu tapi nggak nyambung aja. Ya. Tulis saja wal farqu. La'allahu wal farqu. Wal farqu itu perbedaannya. Wal farqu itu perbedaannya. Kenapa sih dibedakan kalau ya, kalau bersihkan hadis, membersihkan hadas, kenapa harus niat? Sementara kalau membersihkan najis tidak perlu niat. Lah bedanya apa kan itu kan? Bedanya apa? Wal farqu utai bedane. Bedane. Ya. Kenapa itu dibeda-bedakno oleh? Kalau menghilangkan hadas apa? Harus niat. Sementara kalau menghilangkan najis, orang usah niat-niatan, sementing najisnya hilang ya hilang kayak gitu kan. Tadi saya contohkan tadi, tidur kemudian kakinya najis, tidur kemudian keguyur atau diguyur ya hilang. Dia bangun tidur, loh najisnya hilang ya wis. Ya. Kenapa itu wal farqu ta bedane? Iku annal maksuda wal farqu ai bainahuma. Gitu ya. Wal farqu ai bainahuma, antarane taharatil ahdath dan izalatin najasat. Iku annal maksuda temtem sene kang disejo minan najasati saking pira-pira najis iku izalatuha ngilangi najis. Wa ya utai izalatun najasat iku tahsulu iku hasil kunapa izalatun najasat bil ghusli sebab dibasuh. Ya wis, sementing wis kebaso hilang ya wis. Itu tujuannya izalatun najasat itu seperti itu, ngilangin najis. Tujuannya yang penting apa? Najisnya hilang ya wis. Bi khilafil ahdath, berbeda dengan beberapa hadas. Fa inna taharata maktun sunnah ngilangi atau nucani hadas iku ibadatun, iku ibadah. Fatah takiru maka butuh kunapa ibadah ila niyatin marang niat kasair ibadati sebagaimana ibadah lain. Kaya sekali ini beberapa ibadah kada kaya mungkono wal farqu annal maqsuda ila akhiri qala ngendikahu ing ngada sapa ar-Rafi'i sapa Imam Rafi'i wa syartu sihhatiha al-Islam
utai syarat sae niat iku al-Islam iku Islam. Nah orang muslim ya ora sah niate. Fala yasihu mengko ora sah kono wudu'ul kafir wudune wong kafir. Wala ghusluhu lan ora aduse wong kafir ala sahihi binaan alas sahih. Hale ada dasar kaul sahih ora sah. Dia kudu mlebu Islam dhisik lagian wudu lagian adus gitu. Ya. Iki adus sing ibadah lho ya. Ora adus sing ibadah ora adus sing sekedar ngilangi najis, adus sing ibadah. Wudu ibadah, adus ibadah ya. Iku niate kudu niat syarat saya niat iku kudu Islam. Li'anna niyata krasane niyah iku ibadatun iku ibadah wal kafiru utai wong kafir iku laisa ora ana apa kafir ana iku min ahliya saking ahli ibadah. Wong kafir iku gak ahli ibadah, ibadah ora diterima sebelum dia masuk Islam. Nah, ibadah ora diterima sebelum dia masuk Islam. Lah piye amal saleh ora diterima kabeh? Ya ibadah ora diterima. Lah nek sedekah piye? Sedekah iku kudu karo niat apa ora sedekah? Nek zakat ya karo sedekah karo zakat. Piye lah nek ibadah maliyah sebagian ulama yang kalau menurut ulama yang mengatakan kudu niat ya sah dan mengatakan sedekah itu ibadah maliyah itu ya sah-sah bayar utang misalnya. Ya tetap sah sekalipun sing bayar wong kafir ya. Anake wong kafir jadi bapaknya muslim, anake kafir. Terus bayari utangnya bapaknya sah apa enggak? Ya sah ae wong maliyah. Lah maka menurut ulama sing ngarani nek apa ibadah maliyah iku tidak harus muslim ya sah. Hanya ketika dia seorang kafir ini mati dalam keadaan kafir hilang kabeh amalnya enggak ada ya enggak bermanfaat. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Jadi haba' mansura. Dari kiamat wong kafir amale sebagaimana debu yang berterbangan enggak bermanfaat. Tapi kalau dia masuk Islam seorang ya asalnya kafir masuk Islam maka amal-amal yang bersifat maliyah ya dia enggak hilang ya. Atau amal-amal spirit maliyah enggak hilang ya. Yang mengatakan tidak harus syarat Islam ya. Menolong wong bareng ya amal-amal api-api ya ora hilang ya. Muga-muga ora hilang ya. Sing birrul walidain kok gitu butuh ya orang tuanya senang lah ya sekalipun kafir orang tuanya lebih senang daripada apa senakal ya wong untuk ganjaran apa ora nah, ibadah Allah jelas orang untuk ganjaran karena syaratnya harus niat itu tadi kalau wala tasihulan ora sah apa taharatul murtadi apa sesucine wong murtad qat'an bila khilaf wong murtad ada ibadah ora sah kudu muslim dhisik kudu Islam dhisik. Lah nek seseorang ora sadar murtad ora sadar nglakoni perkara sing dadi murtad itu ana fi'liyah, ana qauliyah, ana i'tiqadiyah. Kadang-kadang wong awam itu ora krasa. Karena sering mengucapkan sesuatu yang barangkali apa ndekne iku murtad ya, murtad qauliyah atau apa ngenyek agama, ngenyek syariat Islam ya. Saiki apalagi di hari-hari ini banyak konten-konten media massa ya yang kadang-kadang bisa jadi membawa murtad seseorang ya karena enak
enak dibaca, enak didengar gitu ya. Orang-orang mendiskreditkan Islam, mencaci maki Islam atau syariat Islam. Ya itu, atau mencaci maki Rasulullah. Hati-hati juga, gedeng karo Arab, kadrun atau apa, hati-hati itu. Kalau Rasulullah sendiri orang Arab, kenapa harus benci dengan Arab? Sekarang banyak sekali itu yang seperti itu. Maka kalau tidak hati-hati bisa terjerumus kepada murtad ya. Nah, kalau kebablasan ya, kita tidak nunjuk hidung seseorang murtad, tapi itu sangat mungkin membawa seseorang jadi murtad karena benci kepada syariat Islam itu ya. Karena syariat Islam dianggap daluarsa, sudah enggak zamannya, cocok di 14 abad yang lalu gitu. Nah, ini jelek-jelekan syariat Islam, orang-orang liberal gitu ya. Maka ibadahnya orang sah, wong syarat sae ibadah itu harus niat, sementara niatnya orang murtad tidak sah. Nah, gimana dia? Ya harus kembali kepada Islam dulu, syahadat dulu. Syahadat tapi kalau tidak sadar, ya syahadatnya ketika sholat. Jadi sholatnya gak diterima, diterima syahadatnya. Iya, sholatnya gak diterima, tapi dia nggak sadar, dia murtad. Kembali kepada Islam setelah syahadat. Di sholat ada syahadat kan, kayak waktu dia adzan harus syahadat dulu, harus kembali kepada Islam dulu. Syahadat komplit ya, ya iya, asyhadu an la ilaha illallah. Muslim murtad tanpa sadar gitu. Ya syahadat maksudnya la ilaha illallah cukup apa enggak la ilaha illallah ya, kalau ya kalau orang-orang kafir itu kan la ilaha illallah maksudnya ya la ilaha illallah gitu ya, ketika perang ya, masuk perang kan la ilaha illallah itu tokoh Islam kalau dia mengakui Rasulullah ya. Ya kalau kompletnya ya syahadatan kompletnya, karena syahadat Rasul itu include di la ilaha illallah. Taglidhan krana memperberat alih ing atase murtad. Wa waqtu niyati utai waktune niat al wajibati kang wajib iku inda ghusli awal juz ing dalem nalikane basuh kawitane bagian minal wajhi saking rai. Li annaha krana temene niat iku awalul ibadati iku kawitane berpura ibadat al wajibati kang wajib. Wala yusabulan ora diganjar apa alas sunani ing atase pira-pira kesunatan al-madhiyati kang kliwat. Jadi kewajiban niat itu di saat melakukan anggota badan yang wajib, membasuh anggota badan yang wajib, yakni wajah. Ketika awal membasuh wajah, ya, ini niat wajib. Tapi kalau niatnya itu ketika basuh wajah berarti madmadhahnya, berkumurnya, basuh tangannya atau istinsyaknya enggak ada pahalanya karena dia belum niat ketika itu. Padahal ibadah itu berpahala ketika ada niatnya, sah ketika ada niatnya. Jadi yang sunah-sunah itu tidak di sunah yang sebelum wajah, basuh wajah
itu tidak ada pahalanya karena belum ada niat. Jadi niatnya ya dari awal niat. Kalau kepingin mulai dari basuh tangan, baca bismillah itu ada niatnya, ada pahalanya ya diniati dari awal. Wa kaifiyatuha utai carane niat. In kanal mutawaddi'u saliman la illata bihi ayyan ya ahada salasati umurin. Utai cara niat in kana lam ana sapa al mutawaddi'u sapa wong kang berwudu. Ana iku saliman iku selamat la illata kang ora ana penyakit iku wujud bihi ing dalam mutawaddi. Wa kaifiyatuha iku ayyan wiya yen to niat sapa mutawaddi wong kang berwudu. Ahada salasati umurin ing salah sijine telu pira-pira perkara. Jadi niat salah satu tiga hal ini. Ya, jika dia sehat ya, saliman itu sehat. Ahaduha utawi salah sijine salah satu umurin ini raf'ul hadasi iku ngilangi hadas awit taharata utawa bersuci anil hadasi saking hadas. Jadi yang pertama niat menghilangkan hadas. Itu niat wudu tujuannya apa? Tadi niat menghilangkan hadas. Jadi kalau kita mau berwudu niat menghilangkan hadas. Apa itu hadas? Ya mau diterjemah angel. Mau ini istilah syariat. mau diterjemah bikin istilah sendiri nanti. Ya. Hadas itu saja. Mau diterjemahkan susah. Coba kalau kita mau menerjemahkan gimana? Kalau najis itu misalnya sesuatu. Kalau najis ya apa? Najis ya ini yang menghalangi seseorang untuk bisa sholat, yang harus dibersihkan sehingga menghalangi seorang untuk bisa sholat. Ya, yang tidak boleh dikonsumsi dan harus dibersihkan. Ya itu bisa najis seperti itu. Kalau hadas, jadi kalau najis adalah sesuatu yang harus dibersihkan ketika sholat dan tidak boleh dikonsumsi dan haram untuk dikonsumsi, itu najis. Kalau hadas nggak bisa dikonsumsi, tapi harus dibersihkan ketika sholat. Apa itu? Ya wes hadas itu namanya hadas itu. Harus dibersihkan. Karena perlu definisi kan ada mungkin ulang mendefinisikan itu gitu ya. Ya nggak perlu didefinisi kayak gini. Kita mau sesuatu yang bersifat abstrak, nggak terlihat ya. Bersifat maknawi gitu aja, sesuatu yang bersifat maknawi yang harus dibersihkan ketika mau sholat. Nah. Ya, kalau dibersihkan berarti kotor. Iya, berarti kotoran maknawi yang harus dibersihkan ketika mau sholat. Ya gitu aja. Seperti kencing itu kan air. Ya itu kotoran, itu najis. Kencingnya apa namanya gitu, namanya hadas itu gimana? Kalau biasa kencing itu kan ada hadas dan najis ya kan? Penyebab hadas itu kencing. Kencingnya dibersihin. Setelah kencingnya dibersihin, dia masih hadas. Ya kan? Masih hadas. Itu kencing itu penyebab hadas. Ya, cara menghilangkannya dengan hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Jadi ini menghilangkan hadas. Atau mensucikan hadas. Ya.
Jadi niat menghilangkan hadas atau niat mensucikan diri dari hadas. Asani utawi sing nomor loro iku yanwiya, iku tadi yang niat tadi ya, niat yang pertama niat raful hadas atau at-thaharah anil hadas, bersihkan hadas atau mensucikan hadas. Yang kedua niat yanwiya yen to niat sapa mutawaddi istibah atau salati ing amrih diperbolehkannya salat, agar diperbolehkan salat au ghairiha atau selain salat. Mimma dari hal-hal layubahu kang ora diperbolehkan kono pema illa bithaharati kejaba kelan suci. Ya niat supaya boleh salat, supaya boleh menyentuh mushaf, supaya boleh membawa mushaf, supaya boleh tawaf. Nah, termasuk sujud syukur, sujud tilawah ya bagi mazhab Syafi'i ya wudu bersih dari hadas. Nah, maka ini niat seperti itu, niatnya supaya boleh sholat. Nah, karena hadas ini sebagai penghalang sholat. Nah, maka niat untuk supaya boleh sholat. Asal itu utai kang nomor 3 iku ayan wiya yen to niat sapa mutawaddi fardhul wudu'i ing fardhune wudu. Au ada al wudu'i utawa nekani wudu. Ya niat wudu ngono. Ya. Niat wudu. Jadi dia sadar dia ketika basuh muka ini sedang berwudu wis sah. Tidak harus niat menghilangkan hadas. Kalau dia niat wudu dengan sendirinya hadasnya akan hilang. Kalau dia niat wudu dengan sendirinya dia hadasnya hilang tadi ya, hadasnya hilang, hadasnya terangkat atau dia suci dengan sendirinya suci dari hadas. Wa in kana nawi sabyan, halis senajan ana sapa nawi sapa wong kang niat iku sabyan iku cah cilik. Qala ngendika sapa Nawawi sapa Imam Nawawi. Fi Syarhil Muhadzabi dalam syarah kitab Muhadzab. Jadi sekalipun anak kecil itu niatnya juga kayak gitu tadi ya. Itu niatnya fardhunya wudu. Ya, niat menjalankan fardhunya wudu. Ya, wudu itu ada fardhunya, di antaranya yang pertama adalah niat. Qala Nawawi fi Syarhil Muhadzab, ngendika sapa Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab dalam syarah kitab Al-Muhadzab. Majmu' ya, kitab Majmu'. Walau nawalan lamun niat sapa wong sapa alim tawaddi at-taharata ing sesuci lis salati krana arah salat awit taharata utawa sesuci li ghairi krana liyane salat mimma saking hal-hal ya tawaqqafu kang terhenti kuna ma'al wudu yang atase wudu ya kaya tawaf kaya apa itu kan enggak niat. Jadi enggak boleh kecuali punya wudu, kecuali bersih dari hadas. Ya, niat untuk mau tawaf itu ya. Wudu niat untuk mau tawaf. Kafa maka cukup apa launawa iku. Wa dzakara lan nutur sapa Imam Nawawi wa dzakara fit tambih. Lan nutur sapa Imam Nawawi ing walau nawa taharata kafa itu ya. Walau nawa taharata ila akhir fit tambih dalam kitab tambih. Walau nawa at-taharata walam yaqul anil hadathi, walau nawa lamun niat sapa at-taharata ing suci ngetok walam yaqul lan ora ngucap sapa anil hadathi. Pokoknya niat suci untuk tidak suci dari hadas ora. La yujzi maka nyukupi kunapa launawa hi ing man ala sahihi berdasarkan ala sahih hal berdasarkan kalau sahih. Ora cukup ya. Kalau hanya sekedar niat sesuci tok ora suci dari hadas enggak cukup. Karena sesuci itu ada kalanya dari hadas, ada kalanya dari najis. Lianna taharata tahara sesuci iku takunu iku ana kono taharah ana iku anil hadathi wa anin najisi. Saking hadas lan saking najis. Fala buddha maka ora kono ora min niatin saking niat
tumayyizu kang bedakake kenapa niat ya harus dijelaskan sesuci dari apa, dari hadas atau dari najis. Maka wong niate wudu kok niat suci gitu tok ya nggak cukup, ya, harus jelaskan niat sesuci dari hadas, maka itu namanya wudu. Kalau hanya niat sesuci belum tentu wudu, karena bersihkan dari najis itu bukan wudu. Walau nawa al wudu afaqat, lan lamun niat sapa wong, sapa mutawaddi, sapa wong menawa ya al wudu ing wudu, faqat belakane wudu, faqat ya faqat saja gitu ya. Belakane wudu, niat wudu itu tok sah, saham kok sah. Apa launawa iki sah. Al asahi hale berdasarkan kalau asah. Berarti muqabil asah mengatakan ya gak sah lah niat wudu tok iku piye? Enggak sah, tapi menurut kalau asah sah. Fi tahqiq dalam kitab at-tahqiq wa syarhil muhadzabilan syarah kitab al-muhadzab bi khilafi ma idza nawal ghusla. Berbeda ini masalahnya lamun niat sapa wong al-ghusla ing adus bahwa halate wong iku junubun iku junub. Fala yakfi ora cukup. Apa laun nawa al-ghusla tok ora cukup. Ya. Kalau niat wudu ngono tok cukup. Karena wudu itu ya otomatis ngilangi hadas. Berbeda dengan adus. Kalau mandi belum tentu ngilangi hadas. Oleh karena itu nggak cukup kalau niat mandi gitu tok nggak cukup. Tapi kalau niat wudu tok gitu cukup karena nggak ada wudu kecuali menghilangkan hadas. Berbeda dengan mandi. Fala yakfi maqara cukup kuna pola nawal husla nggak cukup. Ya. Jadi ma bi khilafi ma idza nawal husla bahwa junub fala yakfi maqara cukup. Ora cukup apa ma idza nawa tadi ya, idza nawal husla ini enggak cukup. Wa farraqalan bedakake. Wa farraqalan bedakake. Sapa al-Mawardi, sapa Imam Mawardi. Bedane apa? Kalau niat wudu tok sah, niat adus tok gak sah. Bi anal wudu akan sunah wudu iku la yutlaku ora diucapno kana wudu ala ghairil ibadati ing atas selain ibadah, karena wudu itu secara otomatis ya ibadah. Bi khilafil ghusli berbeda dengan mandi. Kalau mandi ada yang tidak ibadah. Mandi karena biar segar, mandi biar ngilangi keringat, mandi biar apa? Ya, kadang main-main ya. Ya ini apa mandi itu tidak mesti ibadah. Walau nawalan lamun niat sapa wong rafa'al hadathi ing ngilangi hadas wal istibahata lan amrih supaya boleh. Istibahata itu agar boleh apa ya, boleh sholat, boleh tawaf atau boleh pegang mushaf. Fahuwa nihayatun niyah. Iya, nihatin ya, semua kayak gitu. Iya. Fahuwa maqtai law nawaraf al hadas al istibahah iku nihayatun niyati iku itu katoke niat ya, mentoknya niat ya. Maksudnya wis dua-duanya ya, niat ngilangi hadas ya niat agar apa diperbolehkan untuk sholat, untuk tawaf ya. Ya wis diniati kabeh komplit maksudnya ya, pol-pol niat ya iku wis. Wa amma man bi illatun kaman bi salisul bal. Adapun orang bi iku ing dalem man illatun utai penyakit. Contohnya kaman bi salasul bauli. Kalau orangnya salisul bauli. Kalau sifatnya salasul bauli. Kaman bi salasul bauli. Kaman kaya wong bi iku ing dalem man salasul bauli utawi beser uyah, beser nguyuh. Au kanat mustahadhatan utawa ana sapa man sapa wedok wong ya, sapa wong wedok sapa mar'ah ana iku mustahadhatan iku mustahadhah. Mustahadhah yakni keluar darah dari vagina selain darah haid ya, selain darah haid atau tidak di masa-masa haid. Darah penyakit ini.
atau apa, orang yang keputihan ya, big time. Gimana? Fayanwi al istibahata, mengko niat sapa man bi ilatun al istibahata ing istibahah, yakni agar diperbolehkan. Diperbolehkan apa? Ya diperbolehkan salat, diperbolehkan tawaf. Ala sahih hal berdasarkan kaul sahih. Wala yasihulan ora sah apa ayyanwiya. Yang to niat sapa man bi ilatun raf al hadatsi ing ngilangi hadas. Jadi orang yang tadi beser, nguyuh terus, merembes terus ya, atau istihadhah, iki niat enggak sah, niat ngilangi hadas karena hadasnya terus berlangsung terus, li'anal hadatsa mustamirun, karena untuk misalnya hadas iku mustamirun iku terus ngerembes terus ya, terus maka diniati ngilang ya ora iso ilang, ora sah. Cukup niatnya agar diperbolehkan sholat ya. Tadi wudunya dia nunggu masuk adzan, kemudian dibersihkan, kemudian dilokalisir pakai pampers ya, baru kemudian wudunya listibahatis sholat, agar diperbolehkan sholat. Wala yutasawwarulan ora bisa digambarno apa rafu ilangi hadas ya, enggak bisa digambarkan bagaimana hadasnya bisa hilang wong dia ngerembes terus kayak gitu. Wakila lan den dawake wajib apa ya jima bainahuma yen to ngumpulake sapa wong man bi latun iki bainahuma ing dalam antarane rafil hadas karo istibahatis shalah. Wakila lan jarikil diucapno yakfi apa haduma, cukup apa salah sijine rafil hadas karo istibahah. Far'un hada far'un. Syartun niyati al jasmu, utai syaratnya niat iku al jasmu iku mantap. Jadi niat itu harus mantap. Nek ora mantap ora sah niat. Falo syakka mongko lamun ragu-ragu sapa wong. Fi annahu ing dalem sedene wong iku muhditsun iku hadas. Dia ragu-ragu. Saya ini batal apa ora ya? Fatawaddo'a, lalu berwudu. Iki wong berwudu. Muhtaton hale wong kang ngati-ngati, ragu-ragu dia batal, kemudian batal apa enggak. Kemudian dia salah, aku wudu bae. Hati-hati. Mbokan apa? Batal. Summa tayaqqana, lalu yakin sapa wong annahu enten sene wong iku muhditsun iku hadas. Habis itu wah jebule tadi saya sudah kentut ya. Padahal tadi wudunya wudu ati-ati, urung yakin hadas. Gimana wudu seperti ini? Lam yuqtada moko ora direken apa wudu apa biwuduhi, wudune wong ora dianggap, wudunya tidak dianggap, ora direken. Alal as-sahih hale berdasarkan kaul asah. Wudune ora direken, ora dianggap, ora dihitung ya. Li'annahu tawaddu'a mutaraddidan. Li'annahu karena sene wong iku tawaddu'a iku berwudu sapa wong mutaraddidan hale meronggah-meranggu. Ya, hale ragu, masih belum yakin kalau dia itu batal. Ya. Dia wudunya hanya sekedar hati-hati, tidak yakin dia batal, maka enggak sah. Walau tayaqqana, lan lamun yakin sapa wong annahu insana wong iku muhditsun iku hadas, yakin wah saya tadi jelas sudah kentut, wasakka, dan ragu-ragu sapa wong fi annahu ing dalem sedene wong iku tatahara wis bar sesuci sapa wong, ragu-ragu, saya yakin tadi sudah kentut, tapi saya tadi sudah wudu apa belum ya? Dari dia ragu-ragu, saya tadi sudah wudu apa belum ya? Kayaknya sudah wudu, kayaknya belum. Summa bana,
lalu nyoto banyak jelas muhditsan hale sumabana mongko pertelo sepeman muhditsan hale wong kang hadas. Kemudian gimana walau tayakun annahu muhditsun wa syakka fi annahu tatahhara. Kok sumabana muhditsan? Ada yang hilang apa enggak ini? Podo kabeh. Walau tayaqqana annahu muhditsun. Wong wis yakin muhdits. Kok bana muhditsan gimana ini? Apa enggak ada yang hilang? Wa syakka fi annahu tatahhara. Dia ragu-ragu bahwa dia telah bersuci, telah wudhu ya. Ragu-ragu wudhu apa urung? Ragu-ragu tapi dia yakin apa? Yakin sudah hadas. Summa bana. Bana muhditsan maksudnya dia jelas dia belum berwudu gitu ya. Summa bana maka pertelo sapa wong muhditsan hale wong hadas bana annahu lam yatatahhar ya gitu ya. Bana muhditsan annahu lam yatatahhar bahwa dia belum berwudu ajza'ahu qat'an. Loh, gimana? Ada yang hilang. Ada yang hilang. Ada yang hilang. Walau tayaqqana ada yang hilang. Ada yang hilang itu berarti walau tayaqqana annahu muhditsun wa syakka fi annahu tatahhara. Ada yang hilang ini. Ini ada yang hilang. Apakah balik tadi ya? Walau tayaqqana annahu ya ini ada yang hilang. Li'annal asla baqaul hadats. Fala yadurru taradduduhu ma'ahu. Dia yakin suci, sudah suci, kemudian ragu apa namanya hadas, kemudian sudah ini itu dia yakin sudah bersuci, kemudian ragu berhadas apa tidak atau sudah batal atau tidak. Kemudian ternyata jelas dia sudah berhadas. Ini masalah dua masalah apa satu masalah? Saya berpikir itu. Ini ada yang hilang teksnya atau gimana? Hilang satu baris. Ya ini alasan. Ini berarti lianal asal baqul hadas ini berarti ini walau syakka annahu muhditsun. Ini kayaknya ada dua masalah. Kayaknya ada dua masalah. Syakka annahu atau walau syakka annahu muhditsun wa tayaqqana fi annahu tatahhara. Itu yang pertama. Ini kan walau
Berarti summa bana mutawaddian. Ya gitu. Ya. Daripada ganti banyak mending muhdisan. Summa bana mutawaddian atau mutatahhiran. Ajza'ahu qat'an. Ajza'a maka nyukupi wong apa tatahhur wong qat'an dan asal baqul hadas fala yadur tartutu ma'hu. Jadi summa bana di sini bana mutawaddian, bukan muhdisan tapi mutawaddian. Ini 2 kali ya, saya nggak bawa apa, nanti diganti aja. Ya, walau tayaqqana annahu muhdisun, lan lamun yakin sapa wong ada pulpen. Walau tayaqqana annahu muhdisun, lan lamun yakin sapa wong annahu insun wong iku muhdisun iku hadas. Dia yakin dia punya hadas. Wa syakka lan ragu-ragu sapa wong fi annahu insun wong iku tatahara wis wudu. Dia ragu-ragu, aku tadi berwudu apa? Belum, tapi yakin wis hadas. Yakin hadas, tapi wudunya dia ragu-ragu. Aku wis wudu apa durung ya? Summa bana apa? Mutatahhiran. Summa bana mutatahhiran. Kemudian jelas dia mutatahhiran, orang yang sedang apa? Sudah berwudu. Ajza'ahu qat'an, maka nyukupi apa tatahhuruhu ing man qat'an bila khilafi. Li annal asla baqul hadis, karena asalnya kok li annal asla baqul hadis malah ya berarti ada syak di hadas. Gimana sih? Li annal asla baqul hadis fala yaduru taraddudu ma'ahu. Berarti ada 2 masalah ini. Ini ada yang hilang ini. Li annal asla kurusne asale iku baqul hadas iku tetepe hadas. Asale hadas. Berarti lau syakka fi annahu muhdisun ya. Asal cuma tawaddu'a. Watayak iya. Berarti enggak ada muhtatonannya ya. Kalimatnya ada yang Walau tayaqqana annahu muhdisun. Oh iki masih contoh yang tadi ya. Tadi kan lau syakka annahu muhdisun. Sekarang lau tayaqqana annahu muhdisun. Wa syakka fi annahu tatahhara thumma bana muhdisan. Walau tayaqqana annahu muhdisun. Thumma bana muhdisan. Oh, ya berarti ini masalah masih ada hubungannya dengan atas. Ya, walau syakka fi annahu muhdisun tadi. Jadi terus walau syakka annahu muhdisun. Berarti ya. Kebalik berarti. Walau syakka annahu muhdisun wa tayaqqana fi annahu tatahhara. Kebalik iki. Walau syakka annahu muhdisun, dia ragu-ragu dia hadas.
ragu-ragu ya. Ragu-ragu hadas kemudian wa tayaqqana annahu gimana? Akhir hadas apa? Wa tayaqqana fi annahu tatahhara. Dia yakin dia sudah suci. Jadi niatnya wudunya bukan wudu ihtiyat, bukan wudu ati. Niatnya wes dia ragu-ragu atas aku mau wis kentut apa ora wis tak anggap kentut ae. Wis tak anggap kentut ae terus wudu. Wudu niat ngilangi hadas. Habis itu oh iya ternyata tadi saya memang sudah kentut. Gimana? Ajza'ahu qat'an. Qala li'anna al-asla baqaul hadath. Li'anna al-asla baqaul hadath. Karena asalnya memang asal seseorang kan hadas. Ya sudah. Ya sudah ya. Lau tayaqqana annahu muhsin, andai kita baca aja bismillahirrahmanirrahim wala tayaqqana walau tayaqqana. Lamun yakin sapa wong annahu wong iku muhsin iku hadas. Dia yakin apa? Hadas. Wa syakka fi annahu tatahhara, dan dia ragu-ragu dia wudunya apa? Saya tadi sudah wudu apa belum? Ragu-ragu ya. Terus karena ragu-ragu summa tatahhara. Summa bana. Summa tatahhara. Wa syakka fi annahu tatahhara. Kudune kudu dhisik iki. Fatawaddoa gitu ya. Summa bana ajza'ahu. Summa tatahhara. Kurang sithik iki. Ini konteksnya wudu apa namanya? Wudu Fatawaddoa. Lah iya fi annahu tatahhara. Fatawaddoa. Summa bana kurang fatawaddoa ini. Ditambahi fatawaddoa ya. Summa fi annahu tatahhara fatawaddoa. Summa bana muhditsan azzahu ya kurang fatawaddoa. Ditambahi fatawaddoa biar tidak jeglong. Di sini ada yang hilang ini. Lalu tatahara, dia ragu-ragu ya. Dia hadas ragu-ragu apa? Sudah wudu. Terus wudu kurang fatwa, summa bana muhditsan gitu ya. Ya, kurang. Jadi fi annahu tatahara fatawaddoa ditambahi fatawaddoa la'alla fihi saktun la'alla fihi saktun, ada yang gugur ya. Wasawab fatawaddoa summa bana muhditsan wasyafi antara kurang fatawaddoa summa bana muhditsan ya.
Ini naskah ini banyak yang apa nggak pas ya. Ini kayaknya Tijari ini. Iya, sekarang alasannya sudah nyambung ya. Jadi saya ulang, walau tayaqqana lamun yakin sapa wong annahu ing terus wong iku muhditsun, dia yakin dia punya hadas. Wa syakka fi annahu tatahhar. Dan ragu-ragu fi annahu wong iku tatahhara wis ragu-ragu. Fatawaddo'a. Kemudian dia wudu. Humma bana muhditsan, setelah wudu baru ternyata tadi saya sudah kentut. Tapi kan wis wudu. Ya kan? Gimana? Ajza'ahu qat'an. Maka nyukupi kenapa wudu'uhu ing man. Qat'an abila khilafin li annal asla baqaul hadas, karena asalnya tetep hadas. Dia ragu-ragu wudune. Ragu-ragu ini fi annahu tatahhara kan asalnya memang dia yakin wis hadas. Iya, fala yadur maka ora bahayani apa taradduduhu apa mitir-mitiri wong, ragu-ragune wong mahu sertane fala yadur taradduduhu mahu sertane hadas. Faqawiya mongko kuat apa janibun niat iku apa sisi niat bi asal hadas kalau asal hadas bi khilafi suratil ula, berbeda dengan contoh yang atau gambar yang pertama. Wallahu a'lam. Iya, wis orang ngelenjal sekarang. Far'un ay hada far'un. Sekalian ya satu far' lagi. Laukana yatawaddu. Lamun ana sapa wong iku yatawaddu berwudu sapa wong. Fanasia mongko lali sapa wong lumatan ing sak glemong fil marratil ula ing dalam ambalan kang pertama. Jadi wudu basuh tangan kan 3 kali. Ketika basuh tangan ada yang kelewatan satu gelemong. Satu gelemong itu satu. Ada bagian sak gelemong, sak apa? Satu delemong itu apa? Belum atane sak delemong. Aduh, sak delemong. Bahasa Indonesia itu angel. Satu ya ada sedikit sak delemong sedikit yang kelewatan gitu ya. Nah, lali lupa di basuhan yang pertama. Fan ghasalat mongko terbasuh kunapa lum'ah fil ghaslati tsaniyati di basuhan yang kedua. Ketika basuh yang kedua rata semuanya. Basuhan yang pertama belum ada yang kelewatan, tidak rata, ada sak delemong secuil ya yang tidak. Basuhan yang kedua ini kebasuh yang tadi kelewatan terbasuh. Awi tsalitsati atau di basuhan yang ketiga ajza'ahu ala sahih mongko nyukupi apa wuduhu ing wong ala sahih berdasarkan kaul sahih bi khilafi ma idan qasalat alum atu fi tajdidil wudu bi khilafi ma berbedani perkara idan qasalat ing dalem nalikane bi khilafi ma idan qasalat mane zaidah berbedani masalahe ketika terbasuh apa alum atu kunapa delemongan fi tajdidil wudu yang dalam memperbaiki wudu ya. Jadi dia basuh kelewatan ya, ada yang kelewatan basuh tangan kelewatan terus ya. Sampai 3 kali kelewatan, misalnya dia basuhnya 3 kali kelewatan terus wudunya bablas sampai akhir, kemudian wudu lagi tajdidil wudu yang kedua itu memperbarui wudu, berarti dia wudu yang kedua, wudu lagi dari awal. Maka niat tajdidil wudu itu kan niat sunnah. Wah, dia merasa wudunya yang pertama tadi sudah benar, tidak ada yang kelewatan, dia wudu yang kedua niat sunnah. Maka gimana? Memperbaiki wudu berarti niat sunnah. Fa innahu la yajzi'u 'ala sahih. Fa innahu maka teman sunne
iki tajdidul wudu iki ya in ghasalat alum afi tajdidul wudu iku la jisi ora nyukupi kunapa tajdidul wudu iki wa man ala sahih berdasarkan kaul sahih enggak sah karena yang kedua niat tajdidul wudu niat sunnah. Padahal ada yang kelewatan ketika basuh tangan misalnya. Ya, basuh tangan kan wajib. Maka basuh tajdidul wudu ini sunnah ora iso, enggak bisa nyukupi untuk apa terbasuhnya tadi yang kelewatan tadi. Wal farqu ta bedane iku annal niat tajdid anna niat tajdid temestune niat memperbarui wudu iku lam tastamil ala niati fardin. Iku ora memuat kunapa niat tajdid ala niati fardin ing atase niat fardu. Bi khilafil ghuslati tsaniyah wa tsalitsah berbeda dengan basuhan yang kedua dan yang ketiga. Fa inna niyata fardil wudu maka temestune niat fardil wudu iku syamilat iku memuat kunapa niat fardil wudu as-salasa ing 3 kali wasuan, 3 kali basuhan. Fama fa inna niyata fardil wudu syamilat as-salasa itu bisa memuat 3-3-nya 3 basuhan. Fama niat fardul wudu itu bisa memuat 3-3-nya 3 basuhan sehingga ketika basuhan yang pertama tidak sempurna bisa sempurnakan basuhan yang kedua dan yang ketiga. Fama lam yut fama kayaknya ini ngetiknya berubah apa ya? Fama la tahsulul ula yutam fama lam tuhassilul ula yutam mimthaniyah yutam min asaniyah wa tsalitsah kan gitu. Ini yang belum ini dari wal farqu anna niyat tajdid lam tastamil ala niyat fardu. Iya, niat tajdid kan sunnah. Bi khilafil ghuslati tsaniyah wa tsalitsah fa inna niyata fardil wudu dimulai dari sini. Beda. Niat tajdid itu kalimat famalam yasmim al ula la taqlasani wa tsalitsani ya. famalam fa inna niyata fardil wudu syamilat as-salas karena niat fardunya wudu itu bisa
Iya, kalau kita wudu kan niat fardu wudu ya kan semuanya dari awal sampai akhir sudah tercakup. Berbeda dengan wudu tajdidul wudu itu wudu yang kedua baru wudunya yang pertama tidak sempurna, ya nggak sah. Terus niat tajdidul wudu, niat wudu lagi, niat yang kedua niat nganyari wudu, memperbarui wudu. Sunnah berarti niat tajdidul wudu itu kan. Kalau seseorang habis sholat duhur, kemudian dia belum batal, masuk sholat asar, dia kan disunahkan tajdidul wudu, sunnah wudu kembali, sunnah. Nah kalau wudu yang pertama tidak sah gimana? Mau tajdidul wudu ya nggak boleh, dia harus wudu baru. Karena yang pertama apa? Wudunya tidak sah, masih ketinggalan sak delemong. Jadi nggak bisa diniati niatnya yang tadi aja lah. Jadi niatnya yang pertama digajuli kekurangannya ketika niat tajdidul wudu nggak sah. Nggak sah. Ya, kekurangan tadi saat delemong itu digajuli ditambal dengan wudu yang kedua nggak sah. Berbeda dengan nambalnya ini basuhan tadi masih dalam rangkaian satu wudu. Fama jadi fama lam yutammam, fama lam yatimma gitu ya, nah fama lam tutimma apa pakai iya, fama lam tutimmal ula tuhasilu saniyatu, ada lanya lagi. Fama lam tuhasilul ula yutammam bisaniyati wasalisa. Ya, kan gitu. Kenapa seperti itu ini? Ini fama lam tutimul ula, enggak ada ya, fama lam tut mimil ula, tut mimil ula tuhasilus saniyatu was salisa. Ada lainnya itu loh. Fama mangkote perkara lam tutmim kang ora nyempurnake apa alu lakon apa basuhan yang pertama, tuhasil iku ngasilake apa asaniyatu basuhan yang kedua, wasalisatu lan basuhan yang keempat. Ya, ini gimana lagi? Lanya itu orang kanggo itu. Ya kan ya, saya tulis saja la'allahu fama lam tut mim, maka apa yang tidak disempurnakan al-ula basuhan yang pertama, tuhasilu iku ngasilake ing ma apa asaniyatu apa basuhan yang kedua, wasalisatu dan basuhan yang
3. Ini satu halaman kok sampai 3 kali, ini ngetiknya gimana? Wal khata'u fil i'tiqadi, lah enak sudah. Wal khata'u tai kesalahan fil i'tiqadi dalam keyakinan iku la yaduru orang bayani kurang khata' fil i'tiqad. Ala taro ana ta ora ningali sapa sira anal musalli ya ing terus wong kang salat. Lau taroka lam tinggal sapa musalli sajdatan ing sujud minal ula. Saking rakaat bang pertama. Jadi rakaat pertama kurang satu sujud. Nasian hale lali baru satu sujud terus langsung ngajak. Wa sajada lan sujud sapa wong fi rakaati tsaniyati. Kenapa dikasih rokah ya? Analoginya dengan sholat ya. Maksudnya gimana? Di rakaat pertama lupa satu sujud. Iya. Nas ya. Di rakaat kedua sempurna. Wa sajada fi rakaati tsaniyah. Lan sujud sapa wong fi rakaati tsaniyah. Dalam rakaat yang kedua, sujudnya sempurna 2 kali. Tamat al-ula. Tamat al-ula. Berarti yang pertama tidak dianggap. Itu dianggap. Yang kedua dianggap yang pertama. Iya. Jadi seorang yang lupa di rakaat pertama, lupa meninggalkan satu sujud. Kemudian dia di rakaat kedua ketika tidak lupa dia. Kedua ketiga tidak lupa. Keempat dia ingat, loh, rakaat pertama tadi saya tidak ada sujudnya satu. Maka bagaimana? Ya sudah, yang kedua mengganti rakaat yang pertama, yang ketiga mengganti rakaat kedua, dia nambahi lagi berdiri, nambahi 1 rakaat. Seperti itu. Ya, wasajada fi rakaati tsaniyati, lan sujud sawang fi rakaati tsaniyati dalam rakaat yang kedua, tamatil ula. Sempurna ula. Maka yang kedua tadi mengganti kedudukannya yang pertama yang kurang. Ya. Yang kedua berarti kurang sujud ya, terus ganti begitu terusnya. Jadi dia ngadek lagi nambahi 1 rakaat. Kalau dia ingatnya di rakaat yang keempat, dia nambahi lagi 1 rakaat. Itu. Ini beliau mengkiaskan seperti itu. Wasajada fi rakaati tsaniyah lan sujud wong fi rakaati tsaniyah dalam rakaat yang kedua, tamat mongko sempurna apa ulah apa rakaat yang pertama. Wa ini takada hale senajan nekatake sewang khilafadalika ing sulayane mengkono-mengkono. Iya. Mengkono-mengkono apa? Ora wallahu alam. Khilafadalika ing tamat al-ula. Ini menurut kitab ini seperti itu. Jadi seseorang lupa di rakaat pertama apa? Sujud. Kemudian di rakaat kedua apa? Sempurna. Kemudian di rakaat ketiga sempurna. Di rakaat keempat ingat rakaat pertama tadi apa? Kurang. Berarti rakaat kedua ini juguli sujudnya yang di rakaat kedua ini juguli kekurangannya.
Berarti rakaat kedua berarti kurang kan? Kurang 1. Ya. Berarti yang tidak dihitung itu rakaat kedua. Lah rakaat ketiga jadi rakaat kedua, rakaat keempat jadi rakaat ketiga. Nambahi 1 rakaat. Oh, gitu ya. Sebagian ulama tidak seperti itu. Kalau ada rakaat pertama kurang 1 sujud, kemudian rakaat kedua jangkep, ya, jangkep itu sempurna. Rakaat ketiga jangkep, rakaat keempat dia ingat, maka anggap saja rakaat yang pertama tidak tidak dihitung. Oh gitu ya. Ini perkiraan aja, sama aja sih. Jadi menurut sebagian ulama yang tidak dihitung itu rakaat yang kurang sujudnya. Sebagian ulama. Tapi kalau menurut ini tidak. Ini rakaat pertama yang jadi. Rakaat kedua yang tidak jadi karena rakaat kedua sujudnya juguli rakaat yang pertama. Ya. Berarti itu saja sama aja kurang satu rakaat, hanya saja yang tidak dianggap itu rakaat yang pertama apa rakaat yang kedua. Kalau menurut kitab ini yang tidak dianggap itu rakaat yang kedua. Nah, karena sujudnya rakaat kedua juguli ganti rakaat yang pertama. Jadi yang tidak dihitung rakaat yang kedua. Jadi dia berdiri lagi. Sebagian ulama yang tidak dihitung itu ya rakaat yang kurang. Jadi rakaat pertama tidak dihitung, kemudian ya tetap saja sama aja sih, sama aja. Rakaat 2 dihitung 3, yang 4 jadi 3, maka kemudian dia nambah 1 rakaat, sama aja nambah 1 rakaat. Cuma yang tidak dihitung itu yang pertama apa yang kedua. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lebih simpel lagi.